Bu Lani. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Mariana. Selamat menjelang malam Natal. Iya. Tunggu berapa jam lagi baktinya? Iya. Untuk kita. Ini pagi ya, jam 4 ya. Jam 12 malam itu kan sudah masuk Natal. Jadi berarti 1 hari lagi lah. Namanya. Happy Bunda. Halo Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, Selamat pagi. Shalom, mana wajah-wajah sukacita dan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Shalom Ibu. Shalom, Abuna. Bagaimana house in Birmingham? Berapa degrees hari ini? Kayaknya lagi turun, Abuna. Turun lagi? Wah. Kayaknya sih. Kemarin tadi pagi real feel-nya -4. Wow. Sekarang 7. Minus 7, enggak apa-apa Bu. Enggak, sekarang 7. Oh 7, wah 7 itu bahasa Jawanya pitulungan. Berarti ketika ada minus ada pertolongan Tuhan ya Bapak. Amin. Ya. Suhu boleh minus, yang penting iman kita selalu plus. Amin. Amin. Keadaan boleh minus, tetapi berkat Tuhan selalu plus. Amin. 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 Pertolongan Tuhan gak pernah minus ya. Pertolongan Tuhan gak pernah minus. Oke, salam juga untuk Pak Jusma, Pak Mardani, Ibu Sekar, Pak Jusman dan Bu Nancy, Ibu Femi dan Ibu Sinai, Bu Mariana Sitepu. Shalom setelah hari ini. Wah, cerah sekali bajunya hari ini Bu, secerah hati Ibu ya. Kemudian Bu Risma dan juga Ibu Lani, Bu Yani, Pak Hendri Gunawan, Pak Musa selamat pagi, Ibu Dora, Ibu Irma, salam buat Kak Samuel, terima kasih banyak ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Nanti setelah ini saya mohon izin telepon Ibu ya. Kemarin maaf Abuna sama Abuni full, satu harian full, hektik banget. Sampai tengah malam, bahkan sampai hampir pagi tadi, sampai seperti yang Ibu Lingga bilang, karena menjelang malam Natal ya. Juga Ibu Biho selamat pagi, juga untuk Ibu Dora Gunawan, Ibu Yani, juga untuk ya Buni pastinya ya. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bertanya-tanya, wah mana nih Alden Natalia sebentar lagi bergabung ya. Iya, puji Tuhan ya. Supaya nanti anak cucu Bapak Ibu bisa gabung juga setiap pagi, bertumbuh bersama pagi-pagi. Jadi generasi muda yang bisa bangun pagi dan mencari wajah Tuhan. Perjuangan kita nggak boleh lelah dan nggak boleh letih. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa ya. Bapak Ibu mari kita berdoa ya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Engkaulah juru selamat yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk memberikan kami pengharapan, lebih daripada itu anugerah keselamatan. Untuk itu kami berdoa dan berterima kasih hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Mari sama-sama katakan amin. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, baik, kita langsung cus ke pujian yang akan kita naikkan. Dan ini adalah pujian yang akan kita naikkan. Ya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat berterima kasih. Aku sangat berterima kasih. Terlalu banyak pertolongan-Mu dalam hidup ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, Kaulah penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu
kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Hanya Kaulah Tuhan Yesus penolongku. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya sangat percaya kalau kita semua mengalami penyertaan Tuhan ya. Ya mungkin kita akan juga menangis meneteskan air mata, tapi air matanya kebahagiaan dan haru ya, bukan air mata duka cita ya. Bagaimana kalau air mata penyesalan? Wah itu puji Tuhan, itu air mata penyesalan. Lo kok puji Tuhan Abuna? Ya puji Tuhan, berarti kalau masih ada penyesalan kan masih ada kesadaran diri Bapak Ibu, betul ya. Ini yang kacau ini kalau nggak ada yang sadar itu. Puji Tuhan, makanya ketika kita masih bisa menangis di dalam hadirat Tuhan, saat kita memuji menyembah Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita merasakan kebaikan Tuhan, wow, itu bersyukurlah kita Bapak Ibu. Ya kita bukannya mau sombong, wah yang lain gak bisa ngerasain, bukan, tapi kita bersyukur gitu. Kenapa kita patut bersyukur? Karena berarti kita masih connected dengan kerajaan surga ya, jadi masih dapat gitu ujung puncak jubahnya Tuhan Yesus. Setiap pengharapan kita itu nggak pernah tidak didengarnya, nggak pernah tidak diperhatikannya ya Bapak Ibu sekalian, juga yang baru saja bergabung ya. Pokoknya semangat Bapak Ibu semua ya, jangan kasih kendor. Kita harus semakin tetap konsisten memasuki malam-malam Natal, memasuki menjelang tahun baru, apalagi memasuki tahun baru untuk menjalani selanjutnya ya. Harus ada booster yang bisa membuat kita itu tetap berpijak dengan kuat. Dan penyemangat itu adalah air mata di dalam hadirat Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa ragu untuk menangis di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Ya menangis di hadapan Tuhan ini tentu bukan berarti menangis setiap hari ya gitu. Artinya, tapi ada juga sih memang beberapa orang yang memang setiap kali ketemu orang nangis. Nah mungkin karena merasa Tuhan itu baik buat dia, nggak masalah. Tapi kalau hidupnya sesuai dengan keadaannya yang susah, yang kurang, yang ini, yang itu, nah kita harus perbaiki ya Bapak Ibu. Saya mohon izin, saya bicara sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai yang lebih muda. Kalau ama-ama ya, atau bapak-bapak, opung-opung, terkadang merasa, ya saya kalau ngelihat ini kok saya suka nangis sendiri. Nah itu berbeda. Karena kalau nangis sendiri, itu berarti Anda sedang menangisi kehidupan Anda. Wah jangan Bapak Ibu. Karena ketika Allah mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut, yang Ia harapkan adalah Anda bersuka cita karenanya. Ya, ingat keadaan kita yang sedang kita jalan ini nggak boleh lebih berharga daripada hal yang lain. Kenapa? Karena kita sudah diberi anugerah keselamatan. Jadi saat kita terlihat kurang sigap seperti dulu, ketika kita lagi udah nggak ada duit kayak dulu, ketika misalnya
dibandingkan dengan orang lain. Loh, kok saya tidak lebih terawat dan lain sebagainya. Itu nggak boleh melebihi air mata kita di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, keadaan yang sendiri, keadaan yang kurang, keadaan yang beda dengan orang yang kita temui, itu nggak boleh lebih dari keselamatan yang sudah kita terima. Duka karena kehilangan seseorang, duka karena masalahnya terlalu berat, duka karena prosesnya yang terlalu panjang, itu tidak boleh melebihi keselamatan yang sudah kita terima. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pengikut Kristus atau Kristen adalah anugerah. Karena apa? Keselamatan itu anugerah. Sehingga kita bisa berbuat baik bukan karena untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah memiliki anugerah itu, yaitu keselamatan. Melalui apa? Iman kita yang percaya dalam Yesus Kristus, hidup yang dituntun kebenaran firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Untuk itulah BW terkumpul setiap pagi, Be Worshipper Devotional ini atau BW Devotional ini, atau bahasa sederhana itu renungan pagi BW gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, ini adalah perikop di mana kita mungkin tidak terlalu panjang karena kita harus mempersiapkan diri untuk persiapan malam Natal ya. Untuk setiap Bapak Ibu yang sudah mulai ada planning dan schedule, semuanya itu akan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus ya. Dan semua perencanaan liburan dan semuanya biarlah berjalan dengan baik dan running well. Oke Bapak Ibu, kita beri tepuk tangannya di tempat kita masing-masing ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa rata-rata itu kita tuh manusia di seluruh dunia itu berbohong sekitar 13 kali dalam seminggu. Sedangkan seminggu itu ada 7 hari. Oke, kita akan bahas ini sesuai dengan apa yang kita baca berikut ini ya. Yuk kita buka di 2 Raja-Raja. Kita buka di 2 Raja-Raja. Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita buka sama-sama ya. Di 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal yang ke-22 ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Baik. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Mari 1, 2, 3. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Haleluya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Sampai di situ. Anda bisa kasih highlight di ayat yang ke-2 ya. Lalu kemudian
di ayat yang ke-7, di highlight ya, di garis bawah gitu. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi ke pertanyaan saya semula. Tahukah Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa orang itu rata-rata manusia itu berbohong sekitar 13 kali dalam seminggu. Abuna, saya nggak seperti itu. Saya berbohong itu 3 kali dalam seminggu sesuai dengan takaran, dan itu pun saya lakukan sesuai dengan baca aturan, dan jika bohong berlanjut saya akan hubungi pendeta gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, ini saya boleh sampaikan bukan asumsi, tapi saya mendapat satu informasi yang sangat menarik. Ada seorang profesor psikologi bernama Paul Ekman ya. Beliau adalah profesor psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas California. Beliau penulis buku yang cukup laris nih, namanya Telling Lies. Apa yang beliau tulis ya, yang dia tulis nih, dia menulis, dan karena dia sudah mengobservasi, dia mensurvei, dia mengobservasi, dia mensurvei lagi, dan akhirnya dia mempelajari bahwa kebohongan itu ternyata dilakukan dalam nilai rata-rata 13 kali dalam seminggu ya. Dan ini dia lakukan selama bukan 1, bukan 2, tetapi 20 tahun. Profesor Paul Ekman ini mensurvei, mempelajari, meneliti selama 20 tahun. Dan terungkaplah bahwa bahkan ketika kita bohong pun kita tuh nggak sadar. Ya. Lalu ada juga sebuah buku atau jurnal yang dikatakan, ini saya ambil referensi ya Bapak Ibu ya, dari When America Told the Truth. Kalau yang pertama kan Telling Lies ya, berbohong. Nah kalau yang kedua ini When America Told the Truth, itu mengklaim bahwa 30% dari mereka yang dimintai pendapat mereka, akhirnya mereka mengaku. Apa yang mereka ngaku? Kan pemerintah tuh kan punya pajak ya kan pajaknya sangat tinggi. Jadi mereka ngaku ya mereka pasti akan sedikit nipu pajak gitu. Tapi sampai pada titik tertentu, asumsinya apa? Ya asumsinya adalah karena kebohongan itu kebohongan yang tidak bisa diperkecil, kebohongan yang besar. Dan kebohongan besar lebih mungkin diaudit daripada kebohongan kecil. Dan 64% setuju dengan pernyataan seperti ini. Saya akan berbohong jika itu menguntungkan saya. Ya asalkan kebohongan itu tidak menyebabkan kerusakan yang nyata, ya nggak apa-apa gitu ya. Untuk sebagian orang ini merupakan satu hal yang sifatnya dimaklumi atau dipahami. Tetapi saudara, kalau ini kita biarkan, yang terjadi apa? Kerusakan moral. Itu yang pertama. Kerusakan akhlak, kerusakan karakter, dan kerusakan spiritual, yaitu jiwa, mental, yang ditimbulkan oleh kebohongan terhadap si pelaku ini yang disebut sebagai pembohong. Kenapa? Karena seringnya bohong, maka dia tidak pernah mempertimbangkan apa resikonya kalau saya bohong kali ini. Ya Bapak Ibu, dan ini berlaku semua usia, semua profesi, semua kalangan. Ketika saya membaca ini, itu saya langsung, waduh, jangan-jangan sampai gitu ya, saya termasuk kayak begini nih. Aduh, malu kita kan gitu ya. Ini Abuna kok ngomongin kayak gini sih? Karena Roh Kudus langsung suruh berhenti. Saya paksa tadi malam sampai saya refreshing dulu, terus saya baca lagi. Jam 12:30 saya masih buka ini sampai jam 1 lewat. Tapi tetap balik lagi, tetap di ayat 7 itu. Saudara, kalau kita hidup dengan jujur, ada yang namanya passive blessings. Saya ulangi. Kalau kita hidup dengan jujur, ada yang namanya passive blessings. Apa itu passive blessings? Berkat-berkat yang tidak pernah tahu kita anggap, pikir ini bakal datang, itu datang saudara. Itu datang dibandingkan dengan berkat yang kita usahakan. Setiap orang kalau kita kerja itu kan pasti menghasilkan income.
Itu yang disebut dengan active income ya. Tapi pernah nggak saudara rindu gitu? Bahkan lagi tidur pun bangun pagi berkatnya sudah ada. Padahal belum ngapa-ngapain. Di usia yang belum saatnya diberkati, sudah diberkati. Tapi bukan karena dia pekerja keras loh. Semata-mata bukan karena pekerja keras saja. Dan dia tuh diberkati lebih dari yang dia bisa perkirakan. Bukankah ini hal yang sangat kita inginkan? Kita jujur aja, saya sebagai hamba Tuhan, apalagi saudara, betul hidup berserah penuh kepada Tuhan. Berdasarkan sebagaimana suapan demi suapan dari tangan kasih setia dan kasih karunia-Nya Allah yang Tuhan berikan melalui pertolongan, melalui taburan dan lain sebagainya. Apalagi jikalau saudara nih sebagai pengusaha, ada namanya passive income karena Anda mungkin punya investasi. Tapi bagaimana dengan passive blessings? Bedanya apa? Bedanya kalau passive income itu semua hanya didapat di dunia, nggak bisa dibawa ke sana. Tetapi kalau passive blessings, saudara sedang diberikan sebuah deposito atau tabungan berkat yang nanti akan dicurahkan kepada siapa? Tentu bukan kepada kita. Nah, kalau gitu saya nggak mau Abuna. Loh, jangan dong. Kita harus mau. Katakan, aku mau. Taruh tangan di dada. Aku mau passive blessings. Kapan passive blessings itu diberikan? Lihat ayat yang pertama, saudara. Yosua berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Lalu kita mundur di ayat yang ke-19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Saudara, selisihnya cukup banyak loh ini. Jadi si Yosua ini jadi raja 8 tahun bukan karena semata-mata udah gak ada lagi raja nih. Karena si Amon udah dibunuh sama orang-orangnya sendiri gitu. Karena dia jahatnya juga makin parah daripada bapaknya Manasya. Artinya apa saudara? Artinya apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, Filipus dan semua murid-muridnya itu benar. Jangan pernah sekalipun engkau sendiri menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti sekalipun anak-anak kita masih kecil, sekalipun anak-anak kita masih muda, ada bagian yang namanya passive blessings yang akan Tuhan berikan di usia muda mereka, dan itu bisa menghidupi mereka tahun demi tahun. Bisa tiba-tiba dipercaya orang, menjadi ketua OSIS, lalu kemudian bisa dipilih oleh apa dan sebagainya. Dari mana saya bisa mendapatkan insight ini? Puji Tuhan Bapak Ibu, ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Abuna sampaikan ini untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalau saya tidak hidup oleh karena passive blessings dari Tuhan, saya nggak mungkin bisa ada sampai hari ini. Karena kehidupan kami berdua dulu itu struggle-nya bukan main sama Ibu Leli Kristiani, mama saya. Kami cuma berdua, mama saya nggak menikah lagi. Tidak ada warisan, tidak ada apapun, start from zero. Ngerasain yang namanya jalan puluhan kilo, bolak-balik berapa jam setiap berapa tahun. Ngerasain yang namanya bolak-balik angkat air karena nggak ada air bersih. Untuk minum ya nggak ada, mandi ya susah. Dan itu saya rasakan betul. Belum ada tempat tinggal, numpang di sekolah sampai kelas 6 SD. Wah, itu ngerasain banget. Namun saudara, nggak pernah nyangka di kelas 6 SD menjelang saya masuk SMP, saya dipercaya menjadi salah satu dari 2 siswa yang dianggap dan dilihat, dan menurut saya bukan keberuntungan, tapi saya sekarang baru ngerti, oh ini passive blessingsnya Tuhan. Karena waktu kelas 6 SD itu saya berkesempatan untuk dipanggil ke Taman Mini Indonesia Indah, peringatan Hari Anak Nasional di Sasana Langan Budoyo, berjabat tangan dan berfoto berdampingan dengan
Bapak Presiden Soeharto pada waktu itu. Yang satunya lagi dari NTT kalau tidak salah. Ya. Tapi yang satunya lagi itu saya dari seluruh Indonesia, Hari Anak Nasional waktu itu. Saya berdiri dan berdampingan dan berfoto dan bersalaman, saudara. Bapak Ibu, saya sampai ngomong gini, wah salaman sama Pak Presiden ini kayak gini cara rasanya. Gimana ya rasanya kalau salaman sama Tuhan Yesus? Untung mulut saya itu ngomongnya seperti itu, Bapak Ibu. Bukan, waduh salaman sama Pak Soeharto rasanya begini. Wah gimana ya rasanya salaman sama Michael Jackson atau apa? Artinya apa, saudara? Saya tuh dibuat melihat bukan takarannya manusia lagi, tetapi apa? Satu pribadi yang lebih daripada itu. Nah, saudara, Yosia ini memiliki hikmat dan perkiraan melebihi takaran orang-orang anak-anak muda cerdas. Makanya dia pun bisa merasakan dan memiliki bukan belas kasih tapi empati juga. Makanya di ayat yang ke-7 dikatakan gak usahlah dihitung berapa biayanya ke mereka, karena mereka sudah bekerja dengan jujur. Saudara, berarti dari usia 8 tahun di ayat yang pertama pasal 22 tadi lagi, kita balik lagi, menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti saudara, dalam tahun yang ke-18, berarti dari usia 8 terus 10 tahun itu, bagaimana Yosia itu terus dapat passive blessings. Apa itu? Hikmat. Ingat Bapak Ibu, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Makanya karena dia benar, dia takut akan Tuhan, dia percaya, dia kenal Tuhan yang dia sembah, dia bisa mengerti. Mengerti apa? Mengerti kerja dengan jujur itu beratnya luar biasa. Nah saudara, kalau anak-anak kita ini bisa aja ngerti hal kayak begini, bukankah mereka akan menjadi anak-anak yang seperti Yosia, Raja Yosia? Di usia muda mereka tidak, ya katakanlah sempat terseret, tetapi mereka tahu harus kembali lagi kemana, dan mereka tidak patah semangat untuk merajut kembali karakter mereka dengan benar. Mereka mau lagi belajar, sehingga mereka bisa mengerti. Jadi orang tua itu juga nggak gampang. Bisa mengerti jadi adik juga nggak gampang. Bisa mengerti jadi kakak juga nggak gampang. Catatannya apa saudara? Hidup jujur. Nah, gampang kan? Gampang. Ngelakuinnya sulit bos. Betul, Abuna setuju. Karena kejujuran ini punya takaran dan ukuran kapasitas masing-masing. Tetapi saudara, ada satu indikator yang mudah yang Roh Kudus singkapkan tadi subuh. Yang ini mau Abuna bagikan buat Bapak Ibu semua. Ya. Apa itu Abuna? Yuk. Amsal 3. Ya, Amsal 3. Nanti bisa dibagikan ke anak cucu Bapak Ibu, ya. Supaya anak cucu Bapak Ibu bisa memahami, oh di BW ini nanti doa sama opung-opung apa enggak. Ada banyak rahasia kerajaan Allah loh. Ya kan? Nggak perlu cheating lagi. Sedangkan kalau anak-anak yang suka main game itu kan kadang sampai cheating. Udah main gamenya juga nggak bisa dikontrol, belum lagi kepengaruh sama hal yang buruk. Terus untuk dapetin rahasia yang tersingkap, cheating lagi. Ibaratnya nipu gitu ya, curang gitu. Wah, kita nih nggak perlu cheating Bapak Ibu. Oke, baik, kita mau sama-sama Amsal pasal 3 ayat 32 dicatat dan diperkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi indikatornya apa? Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan Yesus, kita cukup jujur di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang jujur pasti mudah bergaul karib dengan Tuhan. Bukan cuma rajin ke gereja semata, bukan hanya belajar pendalaman Alkitab setiap minggu saja,
bukan hanya makan-makan bareng sambil minum-minum kopi di rumah tetangga seminggu sekali saja, tetapi bergaul erat nggak dengan Tuhan? Itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau bergaul erat dengan Tuhan, kita harus jujur. Jujurlah dengan diri sendiri. Kalau ada firman Tuhan, kita nggak boleh lagi marah. Kalau firman Tuhan itu nempeleng kita, bikin kita kayaknya malu banget. Sebenarnya bukan kita yang dipermalukan, itu iblis yang menguasai kita yang dipermalukan. Namun dia dompleng ke pikiran dan perasaan kita. Lalu dia tipulah, tuh kan, Tuhan Yesus itu cuma bisa nipu mempermalukan kamu. Pendeta ini tuh cuma bisa mempermalukan kamu. Masa tiap kali ibadah ikut pertemuan kamu disindir-sindir terus? Padahal kan pendeta juga nggak tahu hidupnya kayak apa. Kami ini nggak tahu dan nggak pernah cari tahu, saudara. Tapi Allah itu memang matanya tertuju kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Makanya karena dia matanya tertuju, dia itu benar-benar mengasihi, mengajar dan juga menghajar, selain menegur dan menasehati. Siapa? Anak yang dikasihinya. Bahkan disesah Bapak Ibu, tapi tidak pernah dibuat susah. Amin. Karena kita anak, kita disesah oleh Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, tetapi kita tidak pernah dibuat susah oleh Tuhan. Kenapa kita susah terus sih, Abuna? Kalau gitu, nah berarti jangan-jangan kita melakukan seperti yang Paul Ekman tadi, penelitiannya itu, bahwa dalam seminggu itu 13 kali kita itu bohong gitu. Jadi ingin bertanya ya kepada diri sendiri ya. Coba taruh tangan di dada Bapak Ibu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Apakah aku jujur selama ini? Dalam 24 jam terakhir, saya langsung mikir gini, saya ini sudah sepenuhnya jujur enggak ya? Kita hidup di dunia yang sudah lebih mengutamakan toleransi dan ya udahlah enggak apa-apa daripada kebenaran. Ini udah zaman relativisme kalau dalam pergerakan zaman, istilahnya tuh zaman relativisme. Maksudnya apa? Ya orang tuh secara relatif banget gitu, tidak mengutamakan kebenaran sebagai prioritas utama. Saudara, kita mau Natal nih kayak tadi malam, nanti malam nih, atau besok nih, perlu. Ini kalau misalnya ada yang keliru, nah relatifnya atau rata-ratanya, cenderungnya itu seperti apa coba? Hal terkecil aja, udah jangan bilang sama gembala kita. Kenapa? Jangan nanti marah. Padahal kalaupun bilang, ditegur, ya itu kan untuk memperbaiki. Iya kan? Jauh lebih baik daripada ditutupi hanya untuk supaya tampilannya bagus. Ya Bapak Ibu, itu makanya banyak hal-hal yang kita nanti akan disadarkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya juga bertanya-tanya, Tuhan kok tumben ya Tuhan kasih insight seperti ini gitu. Tapi saya melihat, wah ini passive income ini hal yang gak boleh dilewatkan. Karena tidak hanya berlaku untuk kita yang melakukan, tapi juga untuk anak cucu kita. Saudara, waktu demi waktu, masa demi masa, tahun demi tahun, kita tidak pernah bisa memastikan keadaan kita seperti apa. Bapak Ibu setuju gak? Anak-anak dengar baik ya. Kalian bisa, ya ini mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda mungkin bisa dengan begitu lihainya gitu menutupi sesuatu. Tapi Abuna cuma bisa katakan, paling banter, paling orang tuanya enek lah, atau capek gitu. Karena dibohongin terus misalnya, ya. Misalnya harusnya melakukan ini tapi tidak dilakukan. Atau sambil melakukan ini tapi sambil ngelakukan yang lain. Atau sambil melakukan ini tetapi sebenarnya tujuannya lain. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah pelakunya, si pembohongnya. Kenapa? Karena dia tidak akan dipandang jujur. Orang yang tidak dipandang jujur berarti tidak pernah bisa bergaul karib dengan Tuhan. Sekalipun jago sebagai WL, sekalipun suaranya melebihi penyanyi profesional, sekalipun permainan musiknya lihai sekali,
dan tidak mendapatkan bonus passive blessings tadi. Semuanya pasti diperhitungkan. Makanya hidupnya nggak pernah berkecukupan. Kurang terus. Nyatut 3.000 aja itu salah. Nyatut 50.000 apalagi lebih salah. Enggak, salahnya sama, yaitu nggak jujur gitu. Jujur aja gitu. Ya tapi kalau jujur nanti gimana? Loh, dengan jujur saya yakin Tuhan nanti yang akan memberikan hikmat. Makanya ketika kita mau bertindak, jangan kita melebihi Tuhan gitu. Ini kita jujur apa enggak ya? Kenapa? Ini kalau kita jujur nanti kita nggak dapat ini. Dari mana kita bisa tahu kita nggak dapat? Kan hidup kita kan anugerah dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sulit. Dan hamba Tuhan apalagi sama-sama sulit. Apalagi direktur, sama-sama sulit. Tapi Abuna, apakah semua itu harus dalam kejujuran yang baku seperti itu? Bagaimana kalau saya mengatakan demikian? Bukankah sudah saatnya di saat akhir zaman ini Tuhan Yesus sudah mau datang makin dekat banget, kita itu melihat diri kita sebagai pengikut Kristus sejati gitu. Amin. Iya. Kita tuh harus menjadi pengikut sejati maksud saya. Dan Kristus sang kebenaran sejati. Berarti kita itu harus seperti Kristus. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang mengikuti keteladanan Kristus. Mari kita belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Dan itu dimulai dari hari ini. Apalagi mau ada program persiapan Natal. Jujur aja, kalau ada masalah bicarakan saja. Jangan menjadi bawahan yang menyimpan masalah lalu menganggap bahwa ini kalau diomongin bakal repot dan runyam. Lalu Anda berusaha menyelesaikan dengan cara Anda sendiri. Mungkin Anda akan selamat dari situasi runyam, tapi Anda nggak dapat passive blessingnya. Rugi tuh. Sayang gitu. Karena orang aja bisa dipakai Tuhan untuk melihat yang bekerja sebagai tukang. Berkat itu tidak perlu diperhitungkan. Biaya itu tidak diperhitungkan. Artinya apa saudara? Beban yang seharusnya dibebankan atau biaya yang seharusnya dipotong itu tidak dipotong. Bayangkan saudara, orang di sekitar kita akan dibuat mampu melihat kita seperti apa. Mungkin butuh tahunan, butuh belasan tahun, atau butuh puluhan tahun. Tapi marilah kita tetap mengerjakan dengan jujur, dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin maksud saya. Jangan menghitung-hitung dulu, ini kalau saya lakukan begini rugi banget saya nih. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, untuk anak-anak muda, jadilah sebagai anak muda generasi yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan gak bisa dibohongi. Dan kalau Tuhan sudah melihat kekejian, kan sayang, kita gak usah ngomong hukuman lah. Kita ngomong aja bagian yang harusnya kita dapat malah gak dapat. Jabatan yang mapan, itu passive blessings. Pertolongan dari orang yang kita gak kenal, itu passive blessings. Bahkan di saat-saat terakhir, seperti hari ini, pagi ini, cuman karena nggak bisa kesaksian nanti, saya tadi izin sama Abu nih, Kartika bolehlah kesaksian ya nanti hal sederhana, tapi Tuhan tolong. Oh, saya baru ngeh. Ini makanya saya semangat banget kasih tahu Bapak Ibu. Wah, ini harus dikasih tahu ini ke semua pengikut Kristus. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita beri tepuk tangan yuk di tempat kita masing-masing ya. Buat Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Juga Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Mari kita satu di dalam doa. Tidak ada yang bisa kami katakan selain kami kagum dan hormat akan Engkau.
Kami berterima kasih. Setiap nafas kami adalah rasa syukur kepada hal-hal yang tak pernah kami dengar, tak pernah kami pikirkan, tak pernah timbul dalam hati kami. Engkau menyediakan Tuhan di waktu yang tepat. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Hanya seringkali kami ini selalu berasumsi, wah ini udah gak mungkin, ini udah gak bisa. Mana sudah panik duluan, sehingga muncul karakter-karakter yang gak perlu. Dan akhirnya ada intrik-intrik kehidupan yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Menjelang tutup tahun ini, ada begitu banyak catatan-catatan pribadi kami. Pribadi lepas pribadi, hamba berdoa di hadapan-Mu ya Bapa. Hamba serahkan semuanya, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari, ke dalam tangan kasih, setia dan karunia Tuhan yang selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Mu atas mereka. Biarlah dalam beberapa jam mendatang masuk ke perayaan malam Natal. Mungkin besok akan hadir lagi di ibadah Natal. Ada perencanaan demi perencanaan liburan bersama keluarga. Ada juga lagi persiapan tahun baru. Dan semuanya kami mau belajar. Mungkin seorang profesor dari Amerika sudah meneliti 20 tahun rata-rata manusia itu berbohong 13 kali dalam seminggu. Mungkin kami termasuk di dalamnya tanpa kami sadari, karena motivasi kami relatif kepada selama ini menguntungkan gak apa-apalah. Tapi kami mohon ampun kali ini. Kami minta maaf. Mungkin tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kami percaya, kalau kami mau berusaha berjuang untuk jadi seorang anak, jadi seorang bapak, jadi seorang ibu, jadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi seorang mertua, jadi seorang menantu, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pimpinan perusahaan, karyawan, staf, pejabat yang jujur kepada diri sendiri, jujur di hadapan Tuhan, maka passive blessings itu pasti tidak akan lepas dari tangan kami. Karena Engkau melihat kami, apapun profesi kami ini tukang di dunia ini Tuhan. Dan biarlah Engkau juga memandang kami seperti Raja Yosia memandang tukang-tukangnya. Tidak ada yang berkurang sesuatu yang baik dari kami. Karena kami Engkau pandang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah setiap kami. Bapak Ibu sekalian boleh buka tanganmu. Diberkatilah setiap kami yang mengerti firman Tuhan ini. Diberkatilah setiap kami yang mau menyampaikan dan mengajarkan berulang-ulang kepada diri sendiri, orang terdekat, anak-anak dan juga keluarga dan kerabat dan sesama saudara seiman, agar semakin banyak pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang hidup berkecukupan, tidak kekurangan, dan hidup dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah Natal diberkati dengan nilai kejujuran yang ilahi, agar menjadi malam Natal yang ilahi. Diberkatilah setiap Bapak Ibu yang ambil bagian, walaupun letih, lelah, namun janganlah putus asa. Mungkin terkadang secara manusia tidak menguntungkan, karena harus menabur. Tapi janganlah merasa merugi, karena berkat yang tidak pernah kita hitung kita tabur. Demikian juga yang diberlakukan kepada kita dalam tuaian dan demi tuaian yang Tuhan bukakan untuk kita nikmati. Tuhan tidak pernah memperhitungkannya. Diberkatilah setiap kita yang percaya bahwa program-program pemerintah adalah yang terbaik. Diberkatilah setiap kita yang percaya gereja Tuhan adalah sarana terbaik untuk menambah pertumbuhan iman. Dan diberkatilah Bapak Ibu yang selama ini setia mengikuti BW ini, baik live Zoom maupun juga secara online di YouTube. Dan diberkatilah setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mengenal yang Maha Kudus,
yang diperlengkapi hikmat, marifat, dan takut akan Tuhan. Karena dari situlah kita beroleh pengertian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepadamu untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang tetap semangat, percaya tubuhnya sehat, dan jadi berkat karena sudah menerima berkat-berkat yang maha sempurna. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kita beri tepuk tangannya Allah kita yang hebat dan luar biasa yuk. Ini ya wajah-wajah pagi hari ya, puji Tuhan ya. Mana lambaikan tangannya? Terima kasih ya Pak Abuna. Sama-sama. Terima kasih semua. Yes. Terima kasih. Abuna, Abuni, semuanya, ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wah, makasih. ya, Sampai makasih. ketemu di hari Natal. Ya, ketemu ya Bu Natal ya. Iya, iya, iya. Buat kita semua. Ya, Bapak Ibu terkasih, besok ya, Tuhan berkati juga. Bapak Ibu, besok adalah pertemuan BW yang terakhir untuk menjelang sebelum tahun baru. Jadi besok pagi ya, besok subuh kita tetap jam 4:30 kumpul ya. Kita mau sama-sama ada berkat Natal. Enggak mengurangi rasa rindu dan rasa hormat. Setelah itu kita akan benar-benar memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk Bapak Ibu berlibur ya. Jadi nggak terbebani untuk harus muncul di Zoom dan lain sebagainya, tapi bisa lihat di YouTube. Apa yang Abuna lakukan saya juga belum tahu. Tapi coba saksikan lagi setelah itu. Saya belum tahu nih Roh Kudus akan tuntun seperti apa. Tapi yang pasti besok kita mau doakan ya, karena kami jujur kami butuh dukungan doa Bapak Ibu agar ibadah spesial Natal OIC ini juga bisa melengkapi kebahagiaan semua saudara-saudari BW yang bisa hadir ya. Dan juga rindu biar Natal ini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang karena kami sangat-sangat diberkati oleh cara Tuhan. Yes. Nah, kemudian nanti kita ketemu lagi nih Bapak Ibu di tanggal 31. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup WhatsApp. Oke? Di grup WhatsApp nanti Abuna atau Abuni nanti yang akan share informasinya. Tanggal 31 kita ketemu. Ngapain Abuna? Pengen sih bakar jagung bareng ya. Bakar jagung barbecue ya. Tapi kita bakar jagung barbeque-nya dalam hadirat Tuhan aja. Ya, karena tengah malam Bapak Ibu itu tengah malamnya waktu kapan? Nah, ini mungkin untuk Butia sendiri mungkin agak sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa, nanti kita koordinasi aja ya. Tapi saya ambil secara keseluruhan umumnya jam 00.01 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Nah, nanti kita ketemu ngapain? Kita yuk sama-sama kita mau masuki tahun baru dengan doa profetik. Amin ya. Doa profetik singkat, padat, jelas dan mantap. Ya. Mantap. Ya. Itu dia supaya apa? Supaya nanti selanjutnya kita dapat janji Tuhan seperti apa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Abuni dan semuanya. Abuna. Terima kasih teman-teman. Teman-teman di UPW ya. Nanti besok jumpa ya ibu-ibu. Iya. Ya, Bu Beso. Iya. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Selamat menjelang malam Natal. Iya. Amin. Ibu-ibu Shalom Bapak dari semua di Ibu. dalam, Terima kasih ya. Tuhan yang memberkati. Kita kan ibu kita kan nggak pernah jumpa kan. Nanti jumpa di gereja ya. Iya. Iya ya. Iya. Iya. Sama-sama Bu Beso. Ya. Biar Pokoknya ketemu pintunya OIC itu terbuka sampai jam berapa ya? Jam 1 masih kita buka ya. Abuni ya.
Sampai jam 2, wah diperpanjang apa? Wow, Ya kalau mau mampir Wah. sedikit bolehlah ya. ya. Sambil kita bisa merasakan sukacita ya, bukan kemeriahan. Kami Amin. rayakan dengan sederhana tapi berlimpah kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih. Demikian juga doa kami untuk Bapak Ibu semua ya. Iya. Selamat beristirahat kembali. Bagi yang mau beristirahat, selamat bertugas kembali dan Amin. mempersiapkan segala sesuatu. Sekali lagi, salam sehat, tetap semangat, jadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bye. Bye. Anak-anak juga bye-bye semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tunggu ya kehadiran anak cucu Bapak Ibu biar Alden Rale bisa ada temannya kalau pagi-pagi subuh. Iya. Tuhan berkati. Bye. Iya, Mak. Dadah. Hai, Tuhan berkati. Makasih ya Bunda. Ya, sama-sama Bu. Bye. Terima kasih Abuna Abuni. Terima Iya. kasih ibu-ibu di jumpa bapak-bapak. Ya, izin ya. Bapak Abona off ya semuanya ya. Bapak ibu berkali. Iya, Oke, makasih. baik. Dadah. Bye.